Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, halo Papi dan juga Bu Retno. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salis Lela Syahida dengan NIM 11046230023 dari Pendidikan Masyarakat 2023 kelas A. Untuk materi kali ini yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup media pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran yaitu media yang mengacu pada segala bentuk teknologi atau bahan yang digunakan untuk memfasilitasi belajar dan pembelajaran. Nah, dalam konteks pendidikan masyarakat, kita perlu menggarisbawahi bahwa beragam bentuk fungsi dan implikasinya terhadap desain media pembelajaran dengan memprioritaskan aksesibilitas, relevansi, budaya, keterlibatan komunitas, dan literasi digital. Perancang media pembelajaran dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif. Selanjutnya, yaitu mengenai cakupan media pembelajaran. Media pembelajaran itu memiliki cakupan yang cukup luas, yaitu ada sumber daya multimedia. Dari sumber daya multimedia ini, ada contohnya yaitu seperti video, rekaman audio, animasi, dan juga presentasi interaktif. Sumber daya ini memanfaatkan modalitas visual, pendengaran, dan kinestik untuk melibatkan pelajar, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi retensi pengetahuan. Selanjutnya yaitu implikasinya terhadap rancangan media pembelajaran. Yang pertama adalah aksesibilitas dan inklusivitas. Nah, saat merancang media pembelajaran untuk pendidikan masyarakat, kita perlu mempertimbangkan aksesibilitas dan inklusivitas. Kenapa? Karena perancang media pembelajaran harus memastikan bahwa materi pengajaran dapat diakses oleh seluruh peserta didik dengan beragam kemampuan, bahasa, dan latar belakang budaya. Hal ini mungkin melibatkan penyediaan format alternatif, layanan terjemahan, dan teknologi. Selanjutnya, yang kedua adalah relevansi dan sensitivitas. Sensitivitas budaya. Nah, desain media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat harus mencerminkan konteks budaya, nilai-nilai, dan norma khalayak sasaran. Perancang media pembelajaran harus memasukkan konten konten contoh dan perspektif yang relevan secara budaya untuk meningkatkan keterlibatan, relevansi, dan keaslian dalam materi pengajaran. Yang terakhir adalah keterlibatan dan kolaborasi masyarakat. Nah, desain media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat harus menekankan pada keterlibatan masyarakat, kolaborasi, dan kemitraan. Perancang media pembelajaran dapat memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan jaringan komunitas untuk bersama-sama menciptakan materi pengajaran yang memenuhi kebutuhan, minat, dan prioritas komunitas. Selanjutnya adalah pemanfaatan media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Pemanfaatan media pembelajaran mempunyai arti penting dalam pendidikan masyarakat karena beberapa alasan kuat sebagai berikut. Yang pertama, ada aksesibilitas. Mengapa aksesibilitas itu penting? Karena media pembelajaran harus melampaui hambatan geografis, ekonomi, dan fisik dan memastikan akses yang adil terhadap pendidikan bagi semua anggota masyarakat terlepas dari lokasi atau sumber daya mereka. Selanjutnya yaitu mengenai keterlibatan. Media pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat menarik perhatian peserta didik dan mendorong partisipasi aktif yang menjadikan pengalaman belajar lebih menarik dan efektif. Selanjutnya adalah relevansi budaya. Dengan media pembelajaran dapat disesuaikan untuk mencerminkan konteks budaya dan keragaman masyarakat, dan juga memastikan bahwa konten pendidikan relevan dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya adalah pembelajaran seumur hidup.
Media pembelajaran ini mendukung dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat dengan menawarkan kesempatan untuk pengembangan keterampilan, pertumbuhan pribadi, dan juga pendidikan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu pendayaan masyarakat. Melalui media pembelajaran, anggota masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memberdayakan mereka untuk mengatasi tantangan lokal, membuat keputusan yang tepat, dan berpartisipasi aktif dalam inisiatif pengembangan masyarakat. Nah, meskipun pemanfaatan media pembelajaran dalam pendidikan ini menawarkan banyak keuntungan, namun di sini juga ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Apa aja sih? Nah, itu ada pertama, kesenjangan digital. Pada masyarakat dengan akses terbatas terhadap teknologi atau internet, kesenjangan digital dapat menghambat aktivitas media pembelajaran online. Nah, selanjutnya adalah sensitivitas budaya. Media pembelajaran harus peka terhadap budaya dan mempertimbangkan adat istiadat, tradisi, dan bahasa setempat untuk memastikan relevansi dan penerimaannya. Selanjutnya adalah kendala sumber daya. Mengembangkan dan mendistribusikan media pembelajaran mungkin memerlukan sumber daya keuangan dan logistik yang dapat menjadi tantangan bagi beberapa organisasi masyarakat. Yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat. Pemanfaatan media pembelajaran yang efektif bergantung pada partisipasi dan kepemilikan masyarakat, melibatkan anggota komunitas dalam pembuatan dan penyebaran konten sangatlah penting. Selanjutnya yaitu mengenai efektivitas media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Efektivitas media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat adalah sejauh mana alat dan sumber daya tersebut berhasil memfasilitasi dan meningkatkan proses belajar mengajar dalam konteks spesifik suatu komunitas. Nah, selanjutnya, ini merupakan contoh media pembelajaran efektif dalam masyarakat. Yang pertama, yaitu aplikasi kesehatan seluler. Di daerah terpencil dan kurang terlayani dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan, aplikasi kesehatan seluler memberikan masyarakat akses berharga terhadap informasi kesehatan, layanan telemedis, dan alat untuk pemantauan kesehatan. Selanjutnya adalah program penyuluhan pertanian. Komunitas pertanian pedesaan mendapat manfaat besar dari situs web interaktif dan aplikasi seluler yang memberikan panduan mengenai budidaya tanaman, pengendalian hama, dan praktik pertanian berkelanjutan. Selanjutnya adalah radio komunitas. Stasiun radio komunitas berfungsi sebagai pusat pendidikan, program penyiaran, diskusi, dan berita lokal yang bertindak sebagai sumber informasi dan pendidikan penting di daerah terpencil dan terpinggirkan. Selanjutnya adalah lokakarya interaktif. Lokakarya langsung dengan materi pembelajaran interaktif membekali masyarakat dengan keterampilan praktis seperti petukangan kayu, menjahit, dan pertolongan pertama sehingga mendorong kemandirian dan pemberdayaan ekonominya. Dan yang terakhir adalah kursus literasi online. Kursus literasi online diperlukan bagi orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan membaca dan menulis mereka, serta menawarkan mereka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai arah dan inovasi masa depan media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Arah masa depan dalam media pembelajaran untuk pendidikan masyarakat dapat dikategorikan dalam beberapa bidang utama. Yang pertama ada ekspansi dan aksesibilitas digital, kemudian ada personalisasi dan pembelajaran adaptif, lalu ada inisiatif berbasis komunitas, virtual dan augmented reality, VR or AR, keterlibatan masyarakat dan pembelajaran sosial. Materi selanjutnya, yang terakhir yaitu mengenai teknologi pembelajaran. Apa sih teknologi pembelajaran itu? Nah, teknologi pembelajaran adalah mencakup berbagai alat aplikasi, sumber daya digital, dan pendekatan pedagogis yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman belajar dan pengajaran. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan kemampuan teknologi dengan menyediakan akses terhadap sumber daya pendidikan, mempersonalisasi pembelajaran,
meningkatkan interaksi dan kolaborasi, serta memberikan umpan balik yang lebih cepat dan efektif dan terukur. Yaitu selanjutnya mengenai contoh teknologi pembelajaran. Yang pertama ada sistem manajemen pembelajaran atau biasa disebut dengan LMS. Kemudian ada aplikasi teknologi pendidikan, biasa disebut dengan edtech. Selanjutnya adalah laboratorium virtual, lalu ada kursus online terbuka besar-besaran atau MOOCs, dan yang terakhir adalah bimbingan belajar yang didukung oleh AI. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata atau kalimat yang masih kurang jelas. Semoga masih bisa ditangkap dan semoga masih bisa memahami materi-materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.